Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya Yulghos. Assalamu alaika ya Imamain. Assalamu alaika ya Khalifatullah Imam Ma'al Mahdi. Assalamu alaika ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamu alaika ya Bapak. Assalamu alaika ya man bifaka la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di atana bil waqitiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim anta dzul azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salam alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadrati aliyah amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng panjenengan Syekhuna wa Marabbina Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu Mu'af Sakhitiyah ingkang tansah kita damba nadrahipun doa restenipun wal mukarramah Mbah Ibu Nyai Haji Saleh Majid radhiyallahu anha Umul Wahidin ingkang tansah kita damba doa restenipun nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Mbah Kyai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri Pondok Kedunglo ing kawula mulyakaken dumateng Mbah Nyai Hajah Hasanah Ma'ruf cikal bakal Mu'af Sakhitiyah Mbah Romo Yai Hajah Mbah Romo Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu kepada para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati. Kepada Bapak Bupati Nganjuk yang diwakilkan kepada di bidang asisten dan pembangunan perekonomian Bapak Yudi Ernanto yang kami hormati, kepada Kapolres atau yang mewakili yang kami hormati, kepada Bapak Kapolsek, Bapak Gatot, sekaligus wakil daripada Bapak Kapolres yang kami hormati, kepada pengurus PSU pusat sampai daerah yang kami hormati, kepada Bapak Kiai Mas Duki yang kami hormati, tidak lupa pula kami juga menyebut Bu Didin sebagai lurah yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, kepada panitia pelaksana yang telah rela mengorbankan baik waktu, pikiran, harta, dan tenaga yang kami hormati, terkhusus kepada protokol yang kami taati. Pertama-tama, izinkanlah saya Al-Fakir yang berlemah dosa ini
nderek-nderek atau ikut serta di belakang panjenengan untuk memanjatkan puja-puji tasakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahil alamin. Yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Baik nikmat itu diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan. Khususnya kita diberi kenikmatan untuk menghadiri acara malam hari ini, yaitu acara Nisanah untuk Jawa Timur. Sehingga dengan adanya syukur kita, berharap Allah memberikan barokah manfaat masa akhirah. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga Allah limpah ruahkan keharibaan sang penolong umat, sang sahib syafaat, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikroman wa mahabbatan dengan penuh takdim di hati kita dengan tulus. Marilah kita haturkan ke para pangkuan ahli Allah, para wali Allah, min awali ila akhiri, wabil khusus beliau waktu zaman Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, dukungan nadroh, karomah kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari benar-benar membawa manfaat maslahah fid dini wa dunya akhirah, sehingga masyarakat khususnya daerah Nganjuk segera berbondong-bondong mengabdikan diri pada Al-Fafirullah SAW, menjadi kota yang beriman, kota yang indah, kota yang bajatun thayyibatun warabun ghafur, loh jinawi. Hadirin yang kami hormati, tidak lupa pula saya pribadi mohon maaf pada panjenengan sekalian, mulai dari rumah sampai lokasi saya tadi berpikir terus, apa yang saya ceritakan, apa yang mau saya aturkan, karena saya menyadari bahwa di bumi Nganjuk banyak orang-orang alim, banyak tokoh-tokoh agama yang kealimannya, kesolannya melebihi saya. Saya bingung. Karena selama ini, walaupun saya tinggal di Kediri, mulai saya anak-anak sampai remaja, bahkan sampai semenikah, saya sering Nganjuk. Di sini banyak senior saya, seperti almarhum Kiai Said dari Poko, almarhum Mbah Keijak, kebetulan yang punya pondok pintu ini, dan kakang saya, kakang Kiai Mas Duki yang saya hormati. Dan akhir-akhir ini saya sering berpikir, apa yang mau saya katakan, apa yang mau saya aturkan. Tapi saya menyadari bahwa ini kewajiban saya. Apapun harus saya aturkan. Walaupun apa yang saya aturkan tidak berkenan di hati panjenengan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Hadirin yang kami hormati, tadi saya mendengar Pak Yudi itu memanggil Pak Bupati Kang. Saya sendiri juga terasa indah gitu. Bolehkah saya memanggil
Bapak Asisten Pembangunan Perekonomian Kang Yudi, memanggil Kang Gatot, Kakang Masuki, yang mudah-mudahan kedengaran semakin mesra gitu loh. Dan saya mendukung, sangat mendukung apa yang telah disampaikan Kang Yudi tadi untuk pembangunan daerah Nganjuk selanjutnya. Ide yang cemerlang, ide yang brilian, di mana Kang Yudi mengatakan bahwa Nganjuk milik kita bersama, bukan milik Kang Marhen atau Kang Yudi atau Pak Kapolsek Kang Gatot. Ini bersama. Saya mengharapkan bagi saudara-saudara pengawas Wakidiyah untuk mendukung program pemerintah, di mana untuk kemakmuran daerah Nganjuk, khususnya di bidang keimanan. Mudah-mudahan dengan meningkatnya keimanan masyarakat Nganjuk, meningkat pula kebahagiaan, kenyamanan antara pemerintah dan masyarakat Nganjuk. Menjadi kota yang indah, kota yang mesra, kota yang tidak pandang bulu, menghargai satu sama lain, walaupun toh berbeda agama, berbeda keyakinan. Mudah-mudahan bisa mesra kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Nganjuk, menjadi kota yang bahjatun, thayyibatun, warahun ghafur. Mudah-mudahan. Dan saya berpikir, saya takut kalau asa tidak ada di sini ada seseorang yang sangat saya hormati. Beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, Kanjeng Jimat. Nyuwun sewu, izinkanlah saya salam kepada Kanjeng Jimat. Assalamualaikum ya rohi Kanjeng Jimat. Assalamualaikum ya rohi Kiai Aliman. Assalamualaikum ya rohi Said. Ila hadrati beliau bertiga Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan khususnya yang dihadapi masyarakat dan Bapak Nganjuk, yaitu Kang Marhen dan asistennya Kang Yudi dan yang lainnya, keamanan Kang Gatot. Mudah-mudahan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semuanya, diberi keberhasilan, kesuksesan, dan peningkatan keimanan. Amin. Hadirin yang kami hormati, tadi mulai awal sampai akhir sudah disinggung-singgung oleh pembicara-pembicara dari Wakidiyah, dari Gus Bayu, dari Gus Muhammad Abdul Hamid, dari Pak Ustadz Abdul Rahim atau Gus Robert, sudah disinggung-singgung semuanya dengan sempurna. Dan saya bingung, semua sudah diutarakan. Apa yang saya utarakan? Saya bingung lagi. Karena beliau-beliau itu secara agama, saya tidak di atasnya. Baik alim, lebih-lebih kesolehannya. Saya tidak di atas beliau-beliau itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan beliau-beliau yang terdahulu. Di antaranya, apa yang dimaksud perjuangan Wakidiyah. Sebab selama ini, orang mendengar Wakidiyah, mendengar fafiru Allah, mendengar lillah, billah, lirasul, birasul, bilghos, bilghos, yukti dan seterusnya. Tapi apakah yang dimaksud dengan semua itu? Baiklah, saya akan menjelaskan, walaupun dengan tertatih-tatih atau tergupuh-gupuh. Dan saya mohon maaf bila penjelasan saya tidak berkenan di hati panjenengan sekali. Awalnya di tahun 60-an, beliau Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu menerima alamat gaib.
Nah, hal ini tadi sehubungan dengan yang didahulukan Gus Mat tentang sejarah wakidiyah. Lah, Gus Mat, maaf Gus, saya tadi agak tercengang. Gus Mat mendahulukan bahwa mu'arifnya Bapak Yai Haji Ma'ruf atau Mbah Yai Makan Ma'ruf. Yang sebenarnya saya benarkan. Mu'arif wakidiyah adalah Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirruhu. Beliau di tahun itu mendapat alamat gaib yang isinya diperintah untuk membenahi umat. Yang kala itu umat masyarakat terjadi kerusakan moral, kerusakan iman. Menurut beliau dekadensi moral, jahiliyah modern, kebodohan modern. Dan di mana lahir kebaikan, di mana lahir golongan orang yang beriman, di situ pasti lahir kebejatan. Pada waktu itu di daerah Manis Renggo, Kediri Kota, dari kaum PKI, itu sejarahnya mengadakan ketoprak dengan judul Matinya Tuhan Allah. Berarti amat sangat bejat. A'udzubillahi min dzalik. Dengan adanya itu, Kediri Kota terbejat seluruh nasional. Sehingga Allah mengirimkan utusan, memilih seseorang yang dianggap Allah pantas, yang dianggap Allah mampu membenahi umat, membenahi keimanan dengan tidak pandang bulu. Kemudian beliau itu sebenarnya tidak berani menerima tugas itu. Sampai 2 kali, yang ketiga kalinya setengah dipaksa. Kalau beliau Mbah Romo Yai Abdul Majid Qaddasallahu sirruhu tidak mau, diancam, dibebankan kepada beliau dosa-dosa orang-orang khususnya di daerah Kediri. Akhirnya beliau menerima dengan penuh keikhlasan, walaupun beliau merasa tidak mampu. Alhamdulillah, dengan jasa-jasa beliau sekarang seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Walaupun beliau itu orang yang istimewa, tapi baru mencontohkan kita untuk setiap kali berhadapan sama orang, adab kita harus kita bawa, adab kita harus kita bawa, adab kita harus kita bawa. Adab itu hal yang terpenting di dalam ibadah, baik qablul minan nas maupun qablul minan Allah. Artinya bahwa adab itu harus didahulukan sebelum kita ibadah. Nah, di sini beliau membuat suatu cara bagaimana agar, nah ini hubungannya sama yang didahulukan oleh Ustadz Abdul Rahim, agar kita yang bodoh, hina, pezina, pendosa, pefitnah, ini bisa usaha kepada Allah. Kita golongan orang-orang yang tidak punya sayap. Kita golongan orang-orang tidak punya sodang. Terus bagaimana agar kita bisa meletik? Bagaimana kita bisa terbang? Nah, itu beliau membuat suatu gagasan. Gagasan itu dinamakan perjuangan fafiru ilallah. Perjuangan fafiru Allah juga disebut perjuangan wakidiyah. Perjuangan wakidiyah secara umum
Itu pengertiannya. Ngelakoni atau berbuat, melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, di samping umat masyarakat dari rusaknya keimanan dan moral. Kemudian wahidiyah berasal dari bahasa Arab yang bunyinya wahid, artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh, jadi wahidiyah, yang artinya golongane wong kang nyuwejake Allah Subhanahu wa taala, utawa golongane wong kang ngabekti ning murbeng Sang Dumadi, atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengajak kita semua. Terus beliau itu berpikir, padahal beliau ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, membenahi moral dan keimanan anak-anak manusia, tidak pandang bulu. Beliau tirakat. Akhirnya beliau menemukan suatu cara agar semuanya, golongan orang yang tidak punya sayap, golongan orang yang tidak punya sodan, yang tidak paham Quran, pojokane alif tidak paham, yang tidak paham riwayat, yang tidak paham kitab, bisa usul pada Allah SWT. Akhirnya beliau menciptakan suatu doa. Doa itu disebut sholawat. Lah kok sholawat kok gak doa? Pada pengertian sama. Sholawat berasal dari sholatan, atau fi'il madhi sholat, atau soli, yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat, yang artinya beberapa doa yang tidak terhijab. Kalau dinamakan doa bukan sholawat, maka bagi kita orang-orang yang tidak punya sayap, bagi kita orang-orang yang tidak punya sodang atau kaki, tidak mungkin bisa sembunyi kepada Allah. Karena doa itu dikhususkan bagi orang-orang yang mampu kitab, bagi orang-orang yang mampu riwayat, bagi orang-orang yang mampu Quran. Kalau kita tidak mampu, mana mungkin bisa usul? Maka itu beliau mencontohkanlah doa dinamakan sholawat. Sholawat itu sendiri jumlahnya ribuan. Ada 4.000 di dalam kitab, namanya saya lupa kitabnya, yang jelas di situ disebutkan Sa'adat Durain kalau nggak salah, bahwa jumlah sholawat itu 4.000. Kalau kita hitung 3.999, berarti kurang 1. Itu sebenarnya ada sawakitiyah. Padahal kitab itu sudah tercetak dulu. Memang qadar ilahiyah, qadar subhanahu wa ta'ala, bahasa wakitiyah masuk dalam jumlah yang ke-4.000. Dan setelah itu tidak ada sholawat lagi. Baman ana alaihi ila yaumil qiyamah. Sekarang sampai kiamat tidak ada sholawat lagi. Di samping perjuangan wakitiyah itu memakai sholawat seperti yang didakwakan Ustadz Abdul Rokim atau Gus Bedadi, memakai 2 jalur. Pertama, jalur sholawat, mujahadah. Kedua, jalur pemahaman ilmu ketauhidan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita acu kepada dawuh mu'alif,
Perjalanan wakidiyah meliputi 3 perkara. Ketiga-tiganya satu komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Di antara satu tidak diamalkan, maka tidak akan sah dan tidak bisa wusul kepada Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amalannya. Ini termasuk hakikat jika syarat juga bisa. Yaitu salat wakidiyah yang berfungsi menjernihkan hati. Jadi salat wakidiyah itu fungsinya atau faedahnya utamanya untuk menjernihkan hati. Salat wakidiyah itu apa? Salat wakidiyah seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran salat wakidiyah. Mulai Fatihah ila Qadrati sampai Fatihah Bakroja. Itu salat wakidiyah. Suatu amalan yang berfungsi menjernihkan hati. Dan apabila hati kita jernih, maka insya Allah kalau kita diajak berbuat baik oleh aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan agama, maka kita akan mengalami kemudahan dan merasa enteng, itu merasa ringan. Tapi kalau hati kita kotor, kita diajak berbuat baik, membenahi umat, membenahi kota, maka kita akan mengalami yang tidak suka atau hati kita merasa berat untuk melakukannya, merasa enggan untuk melakukannya, karena hati-hati kita ada nafsu. Nafsu itu apa? Nah itu. Saya ingat di saat Islam sudah sempurna, kemudian beliau Rasul menangis. Kemudian ada salah satu sampai bertanya, Rasulullah, kenapa panjang menangis? Wahai sahabat-sahabat, ini akan terjadi perang yang sangat besar. Kita akan mengalami satu perang yang sangat besar. Wahai Rasulullah, perang apakah itu? Perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Nafsu yang ada pada diri kita itu mengajak berbuat kejelekan-kejelekan, mengajak kemungkaran-kemungkaran, mengajak menjadi pengkhianat, pengkhianat kepada teman, pengkhianat kepada orang tua, pengkhianat kepada Allah, pengkhianat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau menjadikan sholawat sebagai amalan yang utama untuk membersihkan hati, menjernihkan hati dari nafsu-nafsu yang telah diciptakan untuk kita. Kenapa ada nafsu? Itu memang dikendalikan Subhanahu wa ta'ala. Nafsu sebelum ditiupkan ke dalam roh, riwayatnya, tarikhnya dijelaskan. Nafsu ditanya Allah, "Hai nafsu, sapa awakmu?" Ensun, panjenengan. Kemudian nafsu dihukum Allah, dimasukkan ke dalam penjara yang sangat panas 500 tahun. Terus diangkatlah nafsu itu. Ditanya kepada Allah, "Hei nafsu, sapa awakmu?" Tetap, sapa ensun? Ensun. Panjenengan. Akhirnya nafsu Allah menyuruh malaikat. "Hei malaikat, tolong bikinkan ruangan untuk memenjarakan nafsu." Kemudian Allah membikinkan ruangan, kalau nggak salah, ruangan itu bentuknya itu kubus. Jadi nggak salah 2 meter lawan 2 meter, ke atas 2 meter juga. Tidak diberi makan. Belum ada 1 minggu. Nafsu mengatakan, "Ya Allah, saya haus, saya lapar." Kemudian nafsu itu
Diangkatlah kemudian ditanya, hei nafsu, sapa awakmu, sapa aku? Ya Allah, ingsun hamba panjenengan abduka. Ingsun abduka panjenengan Rabb kula. Saya hamba panjenengan, hamba Tuhan. Kemudian nafsu dimasukkan ke dalam roh itu sendiri. Dengan tujuan agar kita punya keinginan untuk baik, keinginan untuk menang. Alhamdulillah. Setelah adanya Waqidiyah, beliau Mbah Romayaji menciptakan satu amalan yang berfungsi untuk menjadikan hati, membersihkan nafsu-nafsu kita, yang sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ajaran Waqidiyah. Ya. Lillah, lirasul. Kalau dalam redaksi lillah billah, lirasul birasul, lilghos bilghos. Yuk tikulatin hayako, takdir paham, semua apa. Di sini jelasnya, sholawat tadi sudah jelas. Sholawat ini juga ada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalam Quran Allah berfirman, sesungguhnya saya dan para malaikat saya membacakan sholawat Nabi. Hukumnya itu perintah Allah. Ayat berikutnya seru atau suruhan. Ya ayyuhalladzina amanu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu. Terusnya apa ya? Saya lupa. Mau teruskan yang artinya gini. Wahai orang-orang yang beriman, bacakan sholawat dan salam kepada nabimu yang seindah-indahnya. Dan saya mohon maaf kalau saya lupa. Mungkin saya grogi di sini karena di sini banyak kiai. Yang jelas artinya begini. Ayat berikutnya itu menjelaskan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya saya dan para malaikatku membacakan sholawat Nabi. Allah itu memberi kabar kepada kita semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya membacakan sholawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya ayat berikutnya itu suatu perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bacakan sholat dan sampaikan salam yang seindah-indahnya ke nabimu. Itulah dasarnya. Di samping beliau itu melakukan perintah Allah dalam Quran, juga menciptakan sesuatu cara agar kita bisa beribadah kepada Allah tanpa hijab. Terus yang ketiga, prinsipnya tidak pandang bulu. Nah, di sini sehubungan dengan dawuhnya Ustadz Abdul Rahim Madinatirot, lillah billah rasul itu sebenarnya cara pemahaman tentang kepada Allah jalur kedua. Di sini definisinya seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembar Waqidiyah, mulai Fatihah al-Qadar sampai Fatihah Bakuja, itu Waqidiyah. Sedangkan definisi daripada yang kedua, jalur pemahaman atau pedoman kehidupan, yaitu petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati bagi pengamalnya sampai malaikat Israel menjemput kita. Di situ. Itu pengertian daripada ajaran Waqidiyah. Lillah billah, lirasul birasul billah, lilghos bilghos billah dalam yu'ti. Lah tadi sudah dijelaskan. Yu'ti itu syariatnya. Kalau tidak ada yu'ti kita bicara hakikat gagal. Artinya gini. Syariatnya saja kita belum paham. Syariatnya tidak melakukan. Kita berbicara mulut-mulut tentang marifat, gagal.
Tidak ada apa-apanya. Tidak bisa menjadi ma'rifat. Kok ma'rifat? Kata tidak bisa apalagi ma'rifat. Syaratnya apa? Yuk tinggi bidang. Bidang ibadah ada 2 jalur. Yang pertama, vertikal. Qabul min Allah. Kita ibadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, horizontal. Di mana kita diciptakan sebagai makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia mana yang hidup mampu tanpa bantuan orang lain? Tidak bisa. Kecuali, maaf, yang tidak punya akal. Seperti kuda, kambing, sapi, dan seterusnya. Kalau kita manusia, Pak, insya Allah tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka kita disebut makhluk sosial. Di dalam segi sosial, bahaya juga menciptakan suatu cara kefahaman menurut syariat. Syariat apa? Tata cara kehidupan yang bisa dilihat oleh mata. Itu contoh Bapak Kapolsek, Kang Gatot, itu ke kantor. Itu juga merupakan isi bidang. Bapak asisten perekonomian, pembangunan perekonomian, Kang Yudi, ke kantor. Atau kunjungan kerja di pertanian mana, atau di industri mana. Itu juga termasuk isi bidang. Yuti namanya. Pengeterapannya dengan lillah, lirasul, lilghos. Kok lillah? Apa itu yang dimaksud lillah? Lah, arti daripada lillah adalah dalam segala gerak-gerik kita. Pokoknya tidak maksiat. Tidak yang dilarang Allah. Tidak yang merusak masyarakat. Tidak yang merusak keimanan. Tidak yang merusak moral. Kita niat ibadah kepada Allah. Dasarnya apa? Kok lillah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada aku. Quran surat Ad-Dariyat 56. Artinya gini. Dalam surat Ad-Dariyat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ad-Dariyat 56 Quran. Insun Allah ora bakal nggawe manusia lan jin kejaba ibadah marang aku. Jadi ibadah diperintah Allah. Kita ibadah diperintah Allah SWT. Kalau kita ibadah tidak diniati ikhlas, maka kita akan linapsi, rugi, mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti perintah Allah. Karena apa? Karena kita manusia punya keinginan, yaitu nafsu. Dewa nafsu. Sebenarnya nafsu kan apa? Minapunten. Nafsu itu diberikan kepada manusia biar kita punya keinginan menang. Tentunya tujuan Allah kemenangan yang mendapat itu. Kemenangan yang membahagiakan orang lain. Kemenangan yang menciptakan kenyamanan orang lain dan diri kita. Tapi sayangnya nafsu itu lemah. Nafsu dipengaruhi setan. Sehingga nafsu berontak kepada Allah lagi. Sehingga kita melupakan perjanjian kepada Allah di alam roh. Di alam roh Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan diri kita. Sebelum kita dititipkan ke dalam segumpal daging di dalam rahim ibu kita. Apa perjanjian antara roh dengan Allah Subhanahu wa taala? Perjanjian itu menghasilkan tiga piagam.
Ingkang pertama, roh berjanji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Janji ini pun menghasilkan dua perkawis. Sepindah, roh mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob, sebagai Tuhan Allah sesembahan. Ingkang kaping kalih, roh mengakui Rasulullah SAW sebagai abduhu wa rasulullah, sebagai abdu Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita taati aturan-aturannya. Piagam kedua atau piagam ingkang angka kalih nggih menika roh berjanji dumateng Allah sebagai Rob, berjanji bakal ibadah dumateng Allah, taat dumateng aturan Kanjeng Nabi. Piagam yang nomor 3 utawi piagam yang nomor 3, roh berjanji kepada Allah bakal menjauhi setiap larangan Allah, menjauhi setiap aturan-aturan Kanjeng Nabi. Di situ. Terus kemudian roh ditiupkan ke dalam segumpal daging. Dikandunglah ibu kita 9 bulan kemudian dilahirkan. Di saat dilahirkan kita dilupakan semuanya oleh Allah. Memang sengaja dilupakan. Kemudian dengan bertambahnya umur, Allah memberikan ingatan, bertambah umur, tambah ingatan, bertambah umur, tambah ingatan. Tapi ironisnya, di sela-sela yang seharusnya tambah ingatan, kegoda oleh setan yang ada di dalam hati, sehingga roh itu menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia di saat balik ada yang tetap taat pada Allah, ada yang setengah taat, ada yang setengah balelo, ada yang balelo pada Subhanahu wa taala. Di sini dalam perjuangan dia Allah Subhanahu wa taala memilih seorang insan arif billah kamil mukamil. Di mana insan arif billah kamil insan yang dipilih untuk membenahi umat manusia, yaitu Mbah Romawi Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Beliau menciptakan aturan-aturan yang tertuang di dalam kefahaman kehidupan tadi. Itu dasarnya daripada li Rasul. Kemudian setelah lillah, bi Rasul, bilah. Apa itu bilah? Kalau kita tidak paham bilah, mana mungkin kita bisa menerapkan apalagi melakukan. Itu bilah. Itu pengertian dalam redaksi itu dituliskan. Segala gerak-gerik kita, baik syariat, torekot, hakikat, makrifat, pokoknya yang tidak maksiat, kita menyadari yang menciptakan, menggerakkan, menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu billah. Dasarnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kata Allah yang maha agung. Dasarnya billah. Setelah itu kemudian li Rasul. Apa itu li Rasul? Pengertian li Rasul. Segala gerak-gerik kita, baik zahir maupun batin, baik syariat maupun hakikat, kita niati mengikuti tuntunan beliau Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Dan tidaklah saya menciptakan Nur Muhammad kecuali mengutusnya untuk rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 56 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini. Dan tidaklah saya mengutusmu wahai Muhammad, dan tidak saya menciptakan kamu Nur Muhammad hanya untuk pemberi rahmat seluruh alam. Di sini. Jadi beliau itu
menciptakan suatu jalan untuk ibadah kepada Allah, tidak anggar menciptakan. Beliau mengikuti kalamullah. Beliau mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran satu-satunya pegangan orang Islam yang terkuat. Maka itu beliau disebut Al-Haq, Al-Aktab, Al-Ghos, Al-Mutlaq, Yaman, Miftah kalamullah, Ra'uhu Wusulihi. Itu beliau. Beliau di samping beliau itu ya di samping Kubul Aktab. Beliau juga termasuk orang yang dipercaya sebagai pembawa kunci Al-Quran, yaitu Yaman Miftah kalamullah. Yaman, orang yang dipercaya sapa arane manungsa. Miftah, kunci kalamullah Al-Quran. Yaman Miftah kalamullah. Sapa arane manungsa sing dipasrai kunci kelawan Al-Quran. Di samping itu beliau juga Ra'uhu Wusulihi. Apa dasarnya? Alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadroh musilatillah qadir taliyah. Di sini dititik beratan pada musilatillah qadir taliyah, yaitu radiasi batiniyah bimbingan beliau yang menghantarkan kita sowan kepada Maha Luhur Tuhan kita. Musilatin ilah qadrati aliyah. Itu. Terus kalau di dalam yuti, bagaimana pengeterapannya? Di dalam syariat, misalkan Kang Gatot utawi Kang Yudi itu ke kantor atau kunjungan atau apalah tugas kantor. Saya ke kantor niat derek perintah Allah, niat derek sunnah Rasulullah, niat derek bimbingan Al-Ghos. Otomatis tanpa kita sadari kita sudah melakukan surat Al-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah melakukan itu tanpa kita sadari. Kita sudah baca kepada Allah. Dalam arti belum minanas. Kemudian saya kantor niat mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti bimbingan, mengikuti sunnah Rasulullah. Tanpa kita sadari, kita melakukan perintah Allah yang artinya wama alfanaka ila rahmatal alamin. Itu melakukan itu tanpa kita sadari. Otomatis kita sudah melakukan perintah Allah di dalam mengikuti sunnah Rasul. Kita mengikuti bimbingan Ghosda zaman. Sudah pasti kita mengikuti. Bang Durilayya Sayyidi binadroh musilatillah qadir taliyah. Kita sudah mengikuti bimbingan beliau tanpa kita sadari. Terus untung ruginya apabila kita tidak mengikuti bimbingan beliau apa? Yang pertama, saya terangkan daripada yang lilghos dulu. Kalau kita tidak lilghos, otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Usaha kepada Allah tanpa didampingi guru atau arif billah insan kamil, didampingi setan. Man lam yakullahu syaitani sayrahu. Kita ibadah artinya hubungan kabulumian nas. Seperti yang saya katakan tadi. Saya siapapun lah ke kantor tanpa niat mengikuti sunnah Rasul, tanpa niat mengikuti perintah Allah, tanpa niat mengikuti sunnah Rasul, tanpa niat mengikuti bimbingan Al-Ghos, maka kita sia-sia hanya mendapatkan hasil lahir. Tapi intinya kita mengikuti setan.
Man lam yakul lahu syaitan sakau. Barang siapa kepada Allah tanpa didampingi aribillah kamil mukamil gurunya setan atau didampingi setan. Intinya beliau itu mengajak kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadikan kita menjadi golongan orang mutakin, orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hadirin, bagaimana rasa terima kasih kita kepada beliau? Kalau kita tanya khususnya diri saya sendiri, teman-teman pengamal, podo ae podo nderek Mbah Romo Yai. A'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tanya podo ae podo nderek Mbah Romo Yai. Sekarang kalau memang itu seperti itu, di saat nyuwun ngapunten, bibir sampean, lidah sampean berucap kula nderek Mbah Romo Yai. Kemudian pertanyaan saya dengan pertanyaan yang pelan dengan penuh perasaan, saudaraku pengamal, Sawakitiyah, apakah benar dirimu nderek Mbah Romo Yai? Kalau benar, apakah benar di hatimu, saudaraku, hanya ada satu orang yaitu Mbah Romo Yai? Apakah benar seperti itu, saudaraku? Kalau memang benar, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang benar, semuanya pasti akan berada di dalam organisasi yang diciptakan Mbah Yai, yaitu PSW yang berbendera hitam. Tapi kenapa di dalam perjuangan Wakitiyah banyak bendera dan sebagainya? Maaf, dikarenakan hati saudaraku masih ada yang lain, sehingga tidak melakukan ilghos. Hadirin, kalau kita tidak melakukan ilghos, tidak mengikuti bimbingan beliau dalam yu'ti, otomatis kita ibadah kepada Allah dalam arti qablun nas maupun qablun Allah dalam segala bidang kehidupan kita didampingi setan. Man lam yakul lahu syaitan isakahu. Kita batal dengan beliau karena secara syariat di bidang kita tidak mengikuti beliau. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binaturrah musilatinil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binaturrah musilatinil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binaturrah musilatil hadrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap habis sholat waktu kita selalu ya ayyuhal ghausu salamullah. Ya Ghaus, kawula sampai akan salam Allah kepangkan panjenengan. Alaika rabbini biidnillah. Bimbing dan didiklah diri kami kanthi idza subhanahu wa ta'ala. Wangdur ya sayyidi binadrah. Pancari batinah kami dengan sinar nadrahmu, dua pimpinan kami. Duhai Ghaus Azam. Musilatin ila hadrati aliyah. Bimbingan nadrah menika radiasi batiniyah. Yang ngetarakan kula soal menghadap maharun kawula. Setiap saat kita mohon kepada beliau bimbingan.
Setiap saat kita mohon kepada beliau didian. Setiap saat kita mohon pancanadurah beliau sebagai musilatin ila hadratil aliyah. Di mana fungsi beliau sebagai ra'uf usulihi, pengantar roh kita kepada Allah melalui kajian Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak akan bisa menghadap beliau. Maka itu kalau beliau tidak mendampingi kita dalam usaha pada Allah, maka kita akan didampingi setan. Terus apa? Kenapa? Kenapa? Kau dampingi beliau, tidak dampingi beliau, dampingi setan. Karena kita terlepas dari musilatin ila hadratil aliyah. Ya. Kalau kita sudah terlepas dari musilatin ila hadratil aliyah, maka kita putus dengan beliau dan setanlah yang mendampingi kita. Apa yang dimaksud arif billah? Orang yang arif, orang yang selalu berhubungan kepada Allah, orang yang selalu menyadari bahwa dirinya selalu dalam penciptaan Allah, selalu dalam kehendak Allah, selalu dalam gerak-geriknya yang digerakkan Allah. Itu arif billah. Kamil mukamil apa? Kamil orang yang sempurna. Mukamil orang yang bisa menyempurnakan orang lain tanpa terkecuali, tanpa terbatas oleh ruang, waktu, tempat, dan jarak. Itulah insan arif billah kamil mukamil. Oleh karena itu janganlah kita memandang remeh beliau sebagai insan kamil. Pak insya Allah, kalau kita tidak dampingi beliau, maka kita akan tidak sampai kepada Rasulullah. Karena syaratnya kita usaha kepada Allah harus melalui Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin. Quran dan seakan menciptakan Nur Muhammad kecuali pemberi rahmat seluruh alam. Hadirin hadirat, secara otomatis kalau kita tidak mendapatkan bimbingan beliau, kita dilepas beliau, maka kita tidak mungkin sampai ke Kanjeng Nabi. Karena kita sampai ke Allah harus melalui makom. Makom apa? Tempat atau tingkatan, yaitu makom bihaqqatil Muhammadiyah. Terus bagaimana agar kita sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah? Kita harus menjadi orang wakidiyah. Orang wakidiyah itu syaratnya lillah, lirasulil ghos, birasul, bil ghos, di dalam hakikat. Kemudian pengetarapan itu menjadi makrifat, yaitu menyadari segala gerak-gerik kita yang menciptakan, menggerakkan, menjadi Allah. Itulah alam wakidiyah. Kalau kita sudah di makam wakidiyah, otomatis kita sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah. Terus kalau ke makam bihaqqatil Muhammadiyah, otomatis kita sampai makam akadiyah. Makamnya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, kalau kita tidak sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah, otomatis tidak sampai ke makam akadiyah. Syaratnya ke makam bihaqqatil Muhammadiyah, kita sampai ke makam wakidiyah. Artinya, kalau kita tidak sampai ke makam wakidiyah atau menjadi golongan orang mutakin, atau menjadi golongan orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala, atau menjadi golongan wong kang nyuci Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sampai di makam bihaqqatil Muhammadiyah. Kalau kita tidak sampai makam bihaqqatil Muhammadiyah,
maka kita tidak sampai makam akadiyah, maka kita tidak sampai kepada Allah usul. Itulah penjabaran kalau kita tidak didampingi arif billah kamil, didampingi setan. Karena syaratnya sampai ke makam akadiyah, kita sampai ke makam bihaqatul Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena yang mampu sampai makam akadiyah hanya para nabi dan rasul. Sebagaimana kita harus sampai nabi dan rasul, harus ke makam akadiyah. Kalau kita tidak di makam akadiyah, maka tidak ada yang mengantar kita ke makam bihaqatul Muhammadiyah ini. Jadi intinya sudah pas. Kalau kita tidak didampingi arif billah kamil, maka didampingi setan. Kita tidak bisa menjadi makam wakitiyah. Kalau kita tidak menjadi wakitiyah, maka kita tidak bisa di makam bihaqatul Muhammadiyah. Kalau kita tidak bisa di makam bihaqatul Muhammadiyah, maka kita tidak bisa di makam wakitiyah. Itulah tahapannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami semuanya. Dan mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan dengan penuh tergagap-gagap, dengan penuh kekasaran, tidak sopan, Allah jadikan semua ini barokah. Allah jadikan manfaat. Allah jadikan maslahah. Sehingga dalam kehidupan kita untuk melangkahkan kehidupan di dunia ini menjadi bayatun thayyibatun barakun ghafur. Roh jinawi selama-lamanya, khususnya masyarakat Nganjuk, hubungan mesra dengan pimpinannya, dengan bapaknya yaitu Kang Tamarhen, dengan bapak keamanannya yaitu Kang Gatot, dengan bapak perekonomian yaitu Kang Yudi. Mudah-mudahan Allah memberikan peningkatan keimanan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan kebahagiaan kita, peningkatan kesehatan kita, peningkatan ekonomi yang diri SWT. Dan Allah SWT mudah-mudahan kita dijauhkan dan dilindungi dari godaan setan terkutuk, dilindungi dari gangguan-gangguan yang datang dari setan atau dari nafsu kita sendiri, juga sihir-sihir menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberhasilan dalam rangka melakukan perintah Allah, kemudahan dan keberhasilan dalam rangka menjauhi larangan Allah, kemudahan dan keberhasilan dalam rangka mengejawantahkan tuntunan Rasulullah SAW, kemudahan dan keberhasilan dalam rangka melakukan bimbingan beliau zaman, sehingga kita termasuk golongan wakitiyah, golongan orang mutakin, golongan orang yang mendapat atas SWT, sehingga kita bisa mengalami kebahagiaan lebih dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirat yang kami hormati, marilah kita sowan kepada Mbah Romo Yai, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Allah untuk memohon ampunan kepada para leluhur kita, pada orang-orang telah mendahului kita, khususnya orang tua kita yang di alam sana. Dengan doa kita mudah-mudahan Allah memberi kenikmatan orang-orang yang sudah meninggal di alamnya, diberikan kebahagiaan, diberikan alam kubur yang indah, yang penuh wangian, yang luas, yang terang dan baik, bagaikan kamarnya pengantin baru. Khususnya para orang tua kita, ibu kita yang telah melahirkan kita yang sudah meninggal. Monggo dengan adab yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak beradab, akhirnya doa kita tertolak. Kalau doa kita tertolak, kita yang menanggung dari Allah. Karena kita sebagai tokoh-tokoh yang mana dipercaya Allah untuk membangun setiap sudut bidang kita masing-masing.
Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu Al-Fatihah. Assalamu alaika ya sayyidi ya jalus. Ila hadrati Syekhuna wa murabbina barama yajidu majid qadasal ila hadrati. Mbak ibunya jasa itu anak mulwahidi wa awanihi wa sairi auladillah. Radha utamal Fatihah. Assalamualaikum ya Imam ila hadrati imamaini wakilu ghuswatu zaman al-Fatihah. Assalamualaikum ya Khalifatullah Imam Al-Mahdi ila hadrati Khalifatullah Imam Al-Mahdi al-Fatihah. Assalamualaikum ya Nurul Sayyidil Khidri Salam ila hadrati Mbana Bikidri Salam al-Fatihah. Assalamualaikum ya Baba Rahmah ila hadrati ya Baba Rahmah al-Fatihah. Assalamualaikum ya man sahala ilaha illallah ila hadrati ya man sahala ilaha illallah al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, mulai awal tadi saya sudah matur pada panjenengan dengan banyak tokoh-tokoh yang hebat. Sebelum kita lakukan mujahadah, izinkan saya kembali hadiah Fatihah dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya ngaliman ila hadrati ya ngaliman al-Fatihah. Assalamualaikum ya Isa ila hadrati wali Said al-Fatihah. Assalamualaikum ya rohi kanjeng jimat ila hadrati ila rohi kanjeng jimat al-Fatihah. Ini ada yang terlupa. Di malam hari ini sebenarnya ada acara yang tidak kalah pentingnya, yaitu Sohibul Bait Gus Bayu mengadakan khol orang tuanya. Mari kita salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Mbak Yai Suja. Assalamualaikum ya Bunyi Suja. Ila hadrati Mbak Yai Suja wa ila hadrati Mbak Yai Suja al-Fatihah. Mudah-mudahan semoga memberikan nikmat beliau-beliau yang kami sebut dan kami hadiah di atas. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebelum kita lakukan mujahadah, monggo kita praktekkan jalur yang pertama dalam misi bidang. Insun mujahadah niat dari perintah Allah lillah. Insun mujahadah niat dari sunnah Rasulullah Rasul. Insun mujahadah niat dari bimbingan Ghos ada zaman.
Ingsun mujahadah ngene iki lillah li Rasulullah amarga jasane Kanjeng Nabi lan Rasul zaman. Terus digone makrifat. Ingsun ngene kabeh sing gawe sing ngesakno. Ayo kita praktekkan dalam hati masing-masing kita dalam duty. Al-Fatihah. Ya Syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal wa salahu wa ruhahu adri wa qadalam tabata wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka wa intaru dakundus sasonalika ya Syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal wa salahu wa ruhahu adri wa qadalam tabata wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka wa intaru dakuntu sasonalika ya Syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal wa salahu wa rukahu atrikni wa qadalam tabata wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka wa intaru dakuntu sasonalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah Wangdur ya sayyidi binadroh musilatin la hadrati aliyah. Hadirat marilah kita pasrah. Kita fokuskan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita dan pikiran kita kepada beliau Mbah Romo Yai. Supaya kita bisa menjadi golongan waqitiyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadroh musilatin la hadrati aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadroh musilatin la hadrati aliyah ya Syafi al habiballahi salatuhu alaika masalamihi Dolat badurat khilatihi badati khud biati ya sayyidi wal ummati ya Syafi al-habiballahi salatuhu alaika masalamihi dolat badurat khilatihi badati khud biati ya sayyidi wal ummati ya Syafi al-habiballahi salatuhu alaika masalamihi dolat badurat khilatihi badati khud biati ya sayyidi wal ummati Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Hadirat yang kami hormati kula sebagai corong ingkang donga panjenengan ngamini kula sebagai penyeru panjenengan roy monggo panjenengan amin nggih supados niki sampai teng Allah bismillahirrahmanirrahim ya rabbana ya rabbana fatika wasi amardoka ya rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il bami wal ali wa ja'alana musri'in bil waqtiyatil amin wasur wasakhir jami'ika ala qadaka wa jibatika ya rabbana fatika wasi mardoka ya rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'ali anama musri'in bil waqtiyatil amin ya rabbana ufir ya sirita wahdina qarib ali baina ya rabbana
Ya Rabbana ufir yasirta wahdina qariba libainana ya Rabbana. Ya Rabbana ufir yasirta wahdina qariba libainana ya Rabbana. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabb, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, berikanlah inayahmu ya Allah, berikanlah rahmatmu ya Allah, berikanlah hidayah tentumu ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, mbah-mbah kami ya Allah, buyut kami ya Allah, cicit kami ya Allah, leluhur kami ya Allah, berikanlah beliau alam kubur yang indah ya Allah, alam kubur yang terang ya Allah, alam kubur yang luas ya Allah, alam kubur yang bersinar ya Allah, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, mulai dari balik sampai sekarang ya Allah, ampuni dosa-dosa anak istri kami ya Allah, ampuni dosa-dosa teman-teman kami ya Allah, ampuni dosa-dosa pemimpin kami ya Allah, ampuni dosa pengusaha kita ya Allah, ampun dosa-dosa pengurus pusat sampai daerah ya Allah. Allahumma ya Allah, panjang lindungi, panjang pelihara ya Allah. Hati kami semua dari rasa iri, rasa dengki, rasa serakah, rasa riya, rasa angkuh, rasa sombong, rasa takabur dan ujub ya Allah. Panjang cari rasa gundah gulana ya Allah. Panjang cari rasa gelisah ya Allah, panjangnya hiasi hati kami ya Allah dengan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa nikmat dan syukur kepadamu ya Allah, sehingga setiap hari, bahkan setiap detik, setiap nafas, hati kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah peningkatan kami semua ya Allah, peningkatan iman kami ya Allah, peningkatan ibadah kami ya Allah, peningkatan kebahagiaan kami ya Allah, peningkatan kesehatan kami ya Allah, peningkatan ekonomi yang panjang itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami perlindungan, berikanlah kami ketabahan, kekuatan iman dari godaan setan terkutuk, dari gangguan binatang malam, dari sihir-sihir yang bejat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kemudahan-kemudahan ya Allah, kemudahan dalam hal pengabdian diri kepadamu ya Allah, kemudahan dalam menjaya kamu ya Allah, kemudahan dan keberhasilan dalam rangka melakukan tuntunan Rasulullah SAW ya Allah, kemudahan dan keberhasilan dalam rangka menjalankan bimbingan Bahaya Majid Kota Solo Usira Barat Tuhan. Ya Allah ya Rabb, persatukanlah pengusaha kita ya Allah di bawah bimbingan Bahaya secara batinah ya Allah, di bawah naungan PSW secara lahiriah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kembalikan kepada PSW ya Allah hak kami PSW ya Allah, dimanapun hak kami berada ya Allah, terkhusus di gedung lo ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah ya Allah hajat-hajat PSW ya Allah, khususnya dalam rangka mempersatukan pengusaha kita ya Allah, sehingga masyarakat cepat-cepat kembali berbondong-bondong kepada Allah, mengabdikan diri padamu ya Allah ya Rabb, sehingga bendera-bendera hitam yang berhias itu kepada Allah, yang berkibar di arah timur segera berkibar di terpujur Jakarta Raya ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah kemampuan kami semua ya Allah dalam menjaga marwah kesucian PSW ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah kemampuan kami dalam membela PSW ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan kemampuan kami dalam rangka mengajak masyarakat berbondong-bondong mengabdikan dulu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah husnul khotimah ya Allah, sewaktu-waktu banyak kerusakan ya Allah. Ampun dosa-dosa kami semua ya Allah, matikan di dalam kondisi iman dan takwa ya Allah, matikan di tempat yang indah ya Allah, matikan di tempat yang terhormat ya Allah, dan di sekitar makhluk yang kau itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, barokahlah ya Allah, berikanlah barokah negara kami ya Allah, berikan barokah profesi kami ya Allah, berikan barokah kota kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rabbana imatika, ya Rabbana surbina kukoka, wabil musabah isafi kotimi, ya Rabbana firasirta watina, wariba ya Rabbana, ya Rabbana ya Rabbana imatika, ya Rabbana surbina kukoka, wabil musabah isafi kotimi, ya Rabbana salimi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah fi madinati Brebek, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah fi madinati Brebek, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah fi madinati Brebek, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia ya Allah. Wa bi hadhil mujahadah fi madinati Brebek, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadis zaman wa awanihi wa sa'iri aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum baligh jami'al alamin bidana hadza wajal fi tasir baligha wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma firri dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firri dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firri dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita yakini yang seyakin-yakinnya di dalam hati kita masing-masing. Ini tadi mendapat ridha Subhanahu wa ta'ala. Sebab suatu doa tanpa keyakinan tidak ada apa-apanya. Firman Allah dalam hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana dzani abdi. Insya Allah kalau gak gitu. Yang artinya insun miturut panyangka nambeku. Panyangka atas keyakinan. Ana idza dzani abdi. Begitu benarnya. Artinya insun miturut panyangka nambeku. Panyangka atas keyakinan. Monggo kita enggak ada keyakinan yang saya ini pun. Mugi-mugi sedanten keluarga kantor ridha Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ing dalu punika kusipun masyarakat Nganjuk, masyarakat Berwindu kusipun, masyarakat Jawa Timur pikantuk ridha Subhanahu wa ta'ala. Inayah, rahmat, hidayah, taufik terpancar mana kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang wakidiyah. Orang-orang sampai Bihaqul Muhammadiyah, orang-orang sampai Makam Ahmadiyah, sehingga kita menjadi orang yang mengalami bahagia dunia dan akhirat. Amin amin amin. Yang terakhir, saya Al-Fakir yang bodoh dan berlumuran dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan sekalian. Atau nyuwun sewu dumateng panjenengan Bu nggih sedanten kula ngaturaken sengkala panjenengan mulai awal hingga akhir. Langkung-langkung ucapan kula ingkang kasar, ingkang terpatah-patah mangkula niku gagap yani nyunapunten. Tapi yakin panjenengan sekalian niku saged maklumi kesalahan kula. Niki memang saking asuhan kula didamel gagap. Niki memang kehendak Allah. Para menika sepeda malih ngaturaken kalepatan nyunapunten. Segala khilaf kusipun ingkang kawula sengaja. Lan kula aturaken matur suwun dumateng panjenengan sekalian. Kusipun dumateng Bapak pejabat menika Bapak Yudi Hernanto sebagai asisten Dinas Pembangunan Perekonomian, Bapak Kapolsek, Bapak Yudi,
sekaligus wakil daripada Kapolres, sedanten Bapak Kiai Mas Duki, tokoh-tokoh lainnya pun kula aturaken suwun kanthi iringan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, boten supe dumateng Buturah ingkang sampun nyediakaken izin dumateng Desember Windu. Mugi-mugi terus amal ibadah panjenengan Buturah nggih. Nggih, sampun. Yang terakhir kula salam buat panjenengan. Akhirul kalam, wabillahi hidayah, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah, amin ghos. Ghos waktu tu zaman itu anak berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia dan hadirin hadirat, menghaturkan ribuan terima kasih kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Abah Yai Haji Ahmad Syafiq Wahidi Sunario Majid. Teriring doa, jazallahu anna sayyidana wa murabana bima huwa ahluh. Jaza ayyaliku bifadlillahi wa karamih. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon untuk berdiri menghadap ke arah barat. Mari kita panggil umat masyarakat jami al-alamin, khususnya diri kita pribadi masing-masing, untuk lekas-lekas sadar fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah utara. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah kiri. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah selatan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah,
Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke arah podium. Mari hadirin hadirat, kita ngapurancang. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kepala menunduk dengan penuh tawadhu. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi alaika nurul khalqi iyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadalam tu abadu Rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa'indaru lakuntu son halika ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal Gauzu salam Mullahi alaika Rabbini bi'nillahi wanzur ilai ya sayyidi fi nadrati musilati lil hadrati aliyati Al-Fatihah.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selesailah rangkaian acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa minal ghawsu wa da zaman an-nadra